Tugas video Aldi. Tugas akhir, ujian akhir semester pemrograman objek 1, sistem manajemen galeri lukisan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2410010507. Saya dari kelas Teknik Informatika 4A Reguler Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Saya akan mengambil tema sistem manajemen galeri lukisan digital menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya akan fokus menjelaskan dari kelas lukisan terlebih dahulu, karena ini adalah kelas utama atau superkelas yang menjadi dasar dari seluruh program ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelas dan atribut. Kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Di sini saya membuat kelas bernama lukisan. Di dalam kelas ini terdapat atribut atau variabel yang mempresentasikan karakteristik dari sebuah lukisan, yaitu yang pertama adalah judul, bertipe string atau teks. Lalu yang kedua, pelukis bertipe string juga atau teks. Lalu yang ketiga, tahun bertipe integer atau angka bulat. Dan yang keempat, harga bertipe double atau angka desimal. Semua atribut ini saya buat dengan akses private yang merupakan bagian dari konsep encapsulation. Sekarang kita bahas encapsulation. Encapsulation adalah konsep menyembunyikan data dengan membuat atribut menjadi private. Dengan demikian, atribut-atribut ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Data hanya bisa diakses melalui metode-metode publik yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu konstruktor, mutator, dan asesor. Ini penting untuk menjaga keamanan dan integritas data. Selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang pertama kali dijalankan pada saat pembuatan objek. Konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi atau memberikan nilai awal pada atribut-atribut. Perhatikan parameter-parameter di sini. Ada string judul, string pelukis, integer tahun, dan double harga. Kata kunci this digunakan untuk membedakan antara atribut kelas dengan parameter yang memiliki nama sama. This judul merujuk pada atribut kelas, sedangkan judul merujuk pada parameter konstruktor. Berikutnya adalah mutator atau yang lebih dikenal dengan setter. Mutator adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau memodifikasi nilai dari suatu atribut. Karena atribut kita bersifat private, kita membutuhkan metode publik untuk mengubah nilainya. Ciri-ciri metode mutator sendiri yang pertama menggunakan kata kunci void. Lalu, nama metode diawali dengan set, dan yang ketiga menerima parameter sesuai dengan tipe data atribut, dan yang keempat menggunakan this untuk mengakses atribut kelas. Contohnya saja set judul digunakan untuk mengubah judul lukisan. Sekarang kita bahas asesor atau getter. Asesor adalah metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari suatu atribut. Karena atribut bersifat private, kita perlu metode publik untuk mengakses nilainya. Ciri-ciri metode asesor yang pertama mengembalikan nilai. Lalu yang kedua, nama metode diawali dengan get. Yang ketiga, tidak menerima parameter. Dan yang keempat, menggunakan return untuk mengambil nilai. Lalu yang keempat, menggunakan return untuk mengembalikan nilai. Contohnya saja, get judul digunakan untuk mengambil nilai judul lukisan. Ini adalah cara yang aman untuk mengakses data yang di-encapsulate. Ini adalah metode yang berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap dari sebuah lukisan. Metode ini mengembalikan nilai bertipe string yang berisi semua atribut yang sudah diformat dengan rapi. Perhatikan penggunaan string format untuk memformat harga ke dalam format rupiah dengan 2 angka di belakang koma. Metode ini nantinya akan di-override di kelas turunan yang saya akan jelaskan di materi overriding nanti. Nah, sekarang kita masuk ke konsep overloading.
Overloading adalah kemampuan untuk membuat beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameternya berbeda. Di sini saya membuat dua metode dengan nama displayInfo. Yang pertama adalah displayInfo yang tanpa parameter, lalu yang kedua displayInfo dengan satu parameter string. Perhatikan bahwa metode yang kedua memanggil metode yang pertama dengan perintah displayInfo, kemudian menambahkan informasi kategori di akhir. Ini sangat berguna ketika kita ingin fleksibilitas dalam menampilkan informasi dengan tambahan data tertentu. Terakhir, saya memiliki metode untuk menghitung diskon. Nah, metode ini mengembalikan nilai double yang merupakan hasil perhitungan diskon sebesar 5% dari harga lukisan. Metode ini nantinya akan di-override di kelas lukisan detail dengan perhitungan yang lebih kompleks berdasarkan usia lukisan. Ini menunjukkan bagaimana metode di superclass bisa diperluas fungsinya di subclass melalui konsep overriding. Nah, jadi dalam kelas lukisan ini kita sudah mempelajari yang pertama kelas sebagai blueprint, lalu yang kedua atribut dengan encapsulation, lalu yang ketiga konstruktor untuk inisialisasi, dan yang keempat mutator atau setter untuk mengubah nilai, asesor atau getter untuk mengambil nilai, metode untuk menampilkan info, overloading dengan parameter yang berbeda, dan yang terakhir metode untuk perhitungan diskon. Kelas ini menjadi dasar atau superclass yang akan diwariskan ke kelas lukisan detail menggunakan konsep inheritance. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas lukisan detail yang merupakan turunan dari kelas ini, di mana kita akan melihat konsep inheritance, overriding, dan seleksi. Sekarang saya akan menjelaskan kelas kedua, yaitu kelas lukisan detail. Kelas ini adalah turunan atau subkelas dari kelas lukisan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita akan melihat konsep inheritance, overriding, dan seleksi bekerja secara nyata. Perhatikan baris ini. Public class lukisan detail extends lukisan. Ini adalah implementasi inheritance atau pewarisan. Dengan menggunakan kata kunci extends, kelas lukisan detail secara otomatis mewarisi semua atribut dan metode dari kelas lukisan. Jadi, lukisan detail memiliki yang pertama semua atribut dari lukisan seperti judul, pelukis, tahun, dan harga. Lalu semua metode dari lukisan seperti getter, setter, displayInfo, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang ketiga ditambah atribut baru yaitu kode lukisan, gaya seni, dan is terjual. Ini adalah konsep penting dalam OOP di mana kita bisa memperluas fungsionalitas kelas tanpa harus menulis ulang coding. Sekarang kita lihat konstruktor dari lukisan detail. Perhatikan bahwa konstruktor ini memiliki 7 parameter. Yang pertama judul bertipe string yaitu dari parent, lalu yang kedua pelukis bertipe string ini juga dari parent, lalu yang ketiga tahun bertipe integer dari parent, yang keempat harga bertipe double dari parent, yang kelima kode lukisan bertipe string ini baru, gaya seni bertipe string ini juga baru, dan yang ketujuh is terjual bertipe boolean ini juga baru. Yang menarik adalah penggunaan super, judul, pelukis, tahun, harga. Super digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk atau kelas lukisan. Ini memastikan bahwa atribut yang mewarisi diinisialisasi dengan benar oleh konstruktor parentnya. Sebelum kita menginisialisasi atribut baru di sini. Nah, ini tuh juga adalah best praktik dalam inheritance. Selanjutnya, di sini kita menambahkan atribut baru yang spesifik untuk lukisan detail. Yang pertama adalah kode lukisan, dimaksudkan untuk kode unik setiap lukisan. Lalu yang kedua gaya seni adalah gaya atau aliran seni seperti impresionisme, kubisme, abstrak atau realisme, dan lain-lain. Lalu yang ketiga is terjual, yaitu status apakah lukisan sudah terjual atau tidak, true atau false. Sama seperti di kelas lukisan, semua atribut ini juga private atau encapsulation dan dilengkapi dengan yang pertama mutator atau setter untuk mengubah nilai, yang kedua asesor atau getter untuk mengambil nilai. Ini menunjukkan konsistensi penerapan encapsulation. Sekarang kita masuk ke konsep seleksi.
Metode get period menggunakan struktur if else untuk menentukan periode seni berdasarkan tahun pembuatan lukisan. Logikanya, jika tahun kurang dari 1800 maka itu adalah pramodern. Lalu jika tahun 1800 sampai 1899 maka memasuki modern awal. Lalu jika tahun 1900 sampai 1959 maka itu adalah modern. Lalu jika tahun 1960 sampai 1999 maka itu adalah kontemporer. Lalu jika tahun lebih dari 2000 maka itu kontemporer akhir. Perhatikan penggunaan get tahun di sini. Ini adalah asesor yang diwarisi dari kelas lukisan. Ini adalah contoh seleksi if else if yang baik untuk mengelompokkan data berdasarkan rentang nilai. Nah, ini adalah seleksi kedua yang lebih sederhana. Metode get status terjual mengubah nilai boolean is terjual menjadi teks yang lebih mudah dibaca. Jika is terjual sama dengan true, maka hasilnya adalah terjual. Jika is terjual sama dengan false, maka hasilnya adalah tersedia. Ini adalah contoh if else sederhana untuk konversi data. Sangat berguna untuk menampilkan informasi yang user friendly. Nah, ini adalah contoh overriding yang sangat penting. Perhatikan anotasi override. Ini menandakan bahwa metode ini menimpa metode display info yang ada di kelas lukisan. Dengan overriding, kita bisa mempertahankan fungsionalitas dari parent class dan juga menambahkan fungsionalitas baru. Di sini saya menggunakan super display info untuk mengambil informasi dari parent class seperti judul, pelukis, tahun, dan harga. Kemudian menambahkan informasi baru yaitu kode lukisan, gaya seni, status, dan periode seni. Ini adalah implementasi overriding yang sempurna karena memperluas tanpa menghilangkan fungsionalitas parent. Selanjutnya, ini adalah overriding kedua dan ini yang paling kompleks. Metode hitung diskon di-override dari kelas lukisan. Proses hitungnya yang pertama mengambil diskon dasar 5% dari parent class menggunakan super hitung diskon. Lalu yang kedua, hitung usia lukisan tahun sekarang ke tahun pembuatan. Lalu yang ketiga, menggunakan seleksi if else untuk menentukan diskon tambahan. Jika usia 100 tahun, maka termasuk lukisan antik dan mendapatkan tambahan diskon 10%. Lalu jika usia lebih dari 50 tahun, maka termasuk lukisan klasik, maka dapat tambahan 5%. Jika usia kurang dari 50 tahun, maka tidak ada tambahan. Nah, total diskon sama dengan diskon dasar ditambah diskon tambahan. Nah, contohnya saja lukisan berusia 137 tahun dengan harga 50 juta. Nah, diskon dasarnya 5%, maka itu hanya 2.500.000. Nah, jika mendapatkan diskon tambahan karena usianya lebih dari 100 tahun, maka bisa mendapatkan diskon sebanyak 10%. Maka mendapatkan diskon tambahan 5 juta. Maka total diskon menjadi 7.500.000 atau mendapatkan diskon sebesar 15%. Di sini kita bisa melihat juga kombinasi dari overriding, yaitu metode dari parent diubah perilakunya, lalu seleksi if else untuk menentukan diskon, lalu super untuk memanggil metode parent, dan encapsulation menggunakan getter untuk akses data. Nah, terakhir ada metode tambahan, yaitu get harga setelah diskon. Metode ini menghitung harga akhir setelah dikurangi diskon. Rumusnya harga dikurang diskon. Metode ini memanggil yang pertama get harga, yaitu asesor dari parent class, lalu yang kedua hitung diskon, metode yang sudah di-override. Ini menunjukkan bagaimana semua komponen bekerja sama dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi, dalam lukisan detail ini kita sudah mempelajari yang pertama inheritance, kelas mewarisi dari lukisan. Lalu yang kedua konstruktor dengan super memanggil konstruktor parent. Lalu yang ketiga atribut tambahan, kode lukisan, gaya seni, is terjual. Lalu yang keempat mutator dan asesor, setter getter untuk atribut baru. Lalu yang kelima seleksi pertama if else di get period. Lalu yang keenam seleksi kedua if else di get status terjual.
Lalu yang ketujuh, overriding pertama, display info ditimpa dan diperluas. Lalu yang kedelapan, override kedua, hitung diskon dengan logika tambahan. Lalu yang kesembilan, kombinasi overriding tambah seleksi tambah super bekerja sama. Nah, kelas ini menunjukkan bagaimana kita bisa memperluas fungsionalitas kelas induk tanpa harus menulis ulang kode. Di penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan kelas galeri beraksi, di mana kita akan melihat object creation, array of object, perulangan, IO sederhana, dan error handling. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelas ketiga dan yang terakhir, yaitu kelas galeri beraksi. Kelas ini adalah main class, artinya program akan mulai berjalan dari sini. Di kelas inilah kita akan melihat bagaimana semua komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya bersatu dan bekerja. Di sini kita akan menemukan konsep objek, array, perulangan, IO sederhana, dan error handling. Mari langsung kita jelaskan. Pertama, kita lihat bagian IO sederhana. Di sini saya mengimport. Yang pertama, Java Util Scanner untuk menerima input dari user. Lalu yang kedua, Java Util Input Mismatch Exception untuk error handling. Kemudian di dalam method main saya membuat objek scanner, yaitu scanner sama dengan new scanner system in. Ini adalah objek yang akan digunakan untuk membaca input dari keyboard. Lalu saya menggunakan sistem out print line untuk menampilkan judul program ke layar. Ini adalah contoh IO sederhana. Input menggunakan scanner dan output menggunakan sistem out print line. Nah, sekarang kita lihat error handling yang pertama. Saya meminta user untuk memasukkan jumlah data lukisan yang akan diinput. Di sini terjadi error handling dengan try catch. Yang pertama adalah try block. Nah, scanner next in mencoba membaca angka dari user. Jika user memasukkan huruf, akan terjadi error. Nah, scanner next line membersihkan buffer. Nah, validasi jika jumlah kurang dari 0, maka lempar exception. Lalu yang kedua, catch block pertama, input mismatch exception. Menangani error jika user memasukkan huruf, menampilkan pesan error yang jelas, dan program berhenti atau return. Lalu yang ketiga, catch block kedua, illegal argument exception. Ini menangani jika user memasukkan angka kurang dari sama dengan 0. Ini juga menampilkan pesan error yang spesifik dan program berhenti juga atau return. Ini adalah implementasi error handling yang baik karena menangani berbagai jenis error, memberikan pesan yang jelas kepada user, dan program tidak crash secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah array object. Bisa dilihat lukisan detail, koleksi lukisan sama dengan new lukisan detail, jumlah lukisan. Ini adalah deklarasi array yang berisi objek-objek lukisan detail. Nah, lukisan detail ini tipe data array atau array of object. Koleksi lukisan yaitu nama variabel array, dan new lukisan detail jumlah lukisan membuat array dengan ukuran tertentu. Array ini menampung sebanyak jumlah lukisan objek lukisan detail. Saya juga mendeklarasikan variabel nomor urut untuk penomoran. Ini tidak terlalu digunakan. Lalu data tersimpan untuk menghitung berapa data yang berhasil disimpan. Nah, ini adalah implementasi array untuk menyimpan banyak objek dalam satu struktur data. Ini adalah perulangan for yang digunakan untuk menginput data. Struktur for loop for int I sama dengan 0, I kurang dari koleksi lukisan length I++. Penjelasan int I sama dengan 0 yaitu inisialisasi mulai dari 0, lalu I kurang dari koleksi lukisan length yaitu kondisi selama I kurang dari panjang array. Lalu I++ adalah increment, bertambah 1 setiap iterasi. Di dalam loop ini, user akan diminta menginput data lukisan secara berulang dengan jumlah yang diminta. Nah, setiap iterasi akan menampilkan nomor urut data, meminta input judul pelukis, tahun, harga, dan lain-lain, membuat objek lukisan detail, dan menyimpan objek ke dalam array. Perhatikan bahwa ada error handling di dalam loop juga. Jika terjadi error, I akan membuat loop mengulang pada indeks yang sama. Nah, ini adalah pembuatan objek.
New lukisan detail, judul, pelukis, tahun, harga, kode lukisan, gaya seni, is terjual. Kata kunci new digunakan untuk membuat objek baru dari kelas lukisan detail. Objek ini dibuat dengan memberikan 7 parameter yang sesuai dengan konstruktor di kelas lukisan detail. Setelah objek dibuat, objek tersebut disimpan ke dalam array pada indeks ke I. Koleksi lukisan I. Ini adalah contoh pembuatan objek dan penyimpanan ke dalam array. Setiap kali objek berhasil dibuat, variabel data tersimpan bertambah 1. Ini menunjukkan bahwa objek, array, dan perulangan bekerja bersama. Di sini terjadi seleksi untuk validasi input. Yang pertama, validasi judul. Mengecek apakah judul kosong. Jika kosong, lempar exception dengan pesan error. Lalu validasi tahun, try catch untuk memastikan input adalah angka. Ini validasi rentang tahun. Jika tidak valid, maka lempar exception. Semua validasi ini menggunakan seleksi if untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Ini memastikan bahwa data yang masuk ke sistem adalah data yang valid. Sekarang kita masuk ke bagian menampilkan data. Pertama, saya menggunakan seleksi if, yaitu if data tersimpan sama dengan 0. Cek apakah ada data. Jika tidak ada data, maka tampilkan pesan. Jika ada data, lakukan perulangan for untuk menampilkan semua data. Perulangan for di sini yang pertama mengakses setiap elemen array, lalu memeriksa apakah elemen tidak null, lalu yang ketiga menampilkan informasi lengkap menggunakan metode display info, dan menghitung total lukisan, total terjual, dan total nilai. Di sini terlihat bagaimana array menyimpan data, perulangan mengakses data, dan metode display info menampilkan data. Lalu di sini kita melihat implementasi overloading yang sudah dijelaskan di kelas lukisan. Metode display info memiliki dua versi. Yang pertama, display info tanpa parameter, lalu display info dengan parameter. Di sini kita menggunakan versi kedua, lukisan display info kategori. Metode ini akan menampilkan informasi lengkap lukisan ditambah dengan kategori periode seni. Overloading memungkinkan kita menggunakan metode yang sama dengan cara yang berbeda sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ini adalah error handling yang terjadi di dalam perulangan. Ada dua catch block. Yang pertama catch block multi catch. Ini menangani error validasi data, menangani error tipe data, lalu menampilkan pesan error yang jelas, dan melakukan I-, agar loop mengulang pada indeks yang sama. Lalu catch block kedua menangani semua error lainnya yang tidak terduga. Ini adalah jaringan pengaman. Yang menarik adalah I-, yang membuat program mengulang input untuk data yang gagal, sehingga user tidak kehilangan kesempatan untuk menginput data yang benar. Ini adalah error handling yang user friendly. Nah, setelah semua data ditampilkan, program menampilkan ringkasan. Ringkasan berisi yang pertama total lukisan seperti jumlah seluruh lukisan, lalu yang kedua lukisan terjual yaitu jumlah yang sudah terjual, lalu yang ketiga lukisan tersedia atau jumlah yang masih tersedia, lalu yang keempat total nilai koleksi yaitu total harga semua lukisan. Nah, perhatikan juga penggunaan sistem outprint line untuk teks biasa, lalu sistem outprint F untuk format dengan desimal. Ini adalah contoh IO sederhana yang lengkap dengan format angka dan mata uang rupiah. Terakhir, program menampilkan daftar lukisan yang tersedia. Di sini terjadi yang pertama perulangan for untuk memeriksa semua data, dan seleksi if dengan kondisi memeriksa data apakah data tidak null, memeriksa apakah lukisan belum terjual, dan yang ketiga jika ada lukisan yang tersedia maka tampilkan judul dan harganya. Nah, jika tidak ada maka tampilkan pesan tidak ada lukisan yang tersedia. Ini menunjukkan kombinasi perulangan dan seleksi untuk memfilter data sesuai kriteria. Jadi, dalam kelas galeri beraksi ini kita sudah mempelajari semua konsep yang tersisa. Yang pertama adalah IO sederhana, yaitu scanner untuk input, system.out untuk output, lalu yang kedua array untuk menyimpan banyak objek dalam satu struktur, lalu yang ketiga perulangan for loop untuk input dan tampil data, lalu yang keempat seleksi, if untuk validasi dan filtering data, yang kelima objek untuk membuat objek, keyword new.
Lalu yang keenam, error handling, try catch untuk menangani berbagai error. Lalu yang ketujuh, overloading untuk memanggil metode dengan parameter tambahan. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program yang sudah saya buat dengan menjalankan di NetBeans. Saya menginputkan 3 data lukisan dengan berbagai variasi. Yang pertama, lukisan antik dengan usia lebih dari 100 tahun, lalu lukisan klasik dengan usia 51-100 tahun, dan lukisan modern dengan usia kurang dari 50 tahun. Mari langsung saja kita lihat bagaimana program bekerja. Di sini saya akan memasukkan jumlah data lukisan yaitu 3. Nah, maka kenapa saya memasukkan angka 3? Artinya saya akan menginputkan 3 data lukisan. Lalu langsung saja kita tekan enter. Kita masukkan input data lukisan yang pertama. Program menampilkan pesan data lukisan berhasil disimpan, menandakan data berhasil disimpan. Lalu data lukisan kedua, saya menginputkan data lukisan kedua. Nah, ini adalah lukisan klasik dengan usia 95 tahun. Selanjut, input data lukisan ketiga. Ini adalah lukisan modern dengan usia 64 tahun. Maka akan tampil data lukisan di dalam galeri, yaitu lukisan ke-1 dan beserta informasi tambahan. Program menampilkan semua data yang sudah diinput. Nah, perhatikan perbedaan diskon untuk setiap lukisan. Starry Night antik 137 tahun mendapatkan diskon 15%, yaitu 7.500.000. Lalu The Persistence of Memory klasik 95 tahun mendapatkan diskon 10%, yaitu 3.500.000. Ini membuktikan bahwa seleksi dan overriding bekerja dengan benar. Nah, ini program menampilkan ringkasan total lukisan ada 3, lukisan terjual 1, lalu lukisan tersedia ada 2, dan total nilai koleksinya itu 110 juta ribu. Itu merupakan hasil jumlah dari semua lukisan, yaitu 50 juta, 35 juta, 25 juta, sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan tadi. Lalu ada juga program menampilkan daftar lukisan yang masih tersedia. Nah, lukisan The Persistence of Memory tidak muncul karena statusnya sudah terjual. Ini membuktikan seleksi if bekerja untuk memfilter data.
Nah, program menampilkan pesan penutup dan selesai menjalankan tugasnya. Perhatikan ketika saya memasukkan ABC untuk tahun, program menangkap error dengan input mismatch exception. Program memberi pesan error yang jelas, input tahun harus berupa angka. Kemudian program mengulangi input untuk data yang sama. Ini membuktikan error handling bekerja dengan baik. Nah, sekarang saya mencoba memasukkan tahun 3000 yang jelas di luar rentang 1000 sampai 2026. Program menangkap ini dengan illegal argument exception dan memberi pesan tahun pembuatan tidak valid. Nah, program kemudian mengulangi input. Ini membuktikan validasi data bekerja dengan sempurna. Saya mencoba langsung menekan enter tanpa memasukkan judul. Nah, program langsung mendeteksi bahwa judul kosong dengan if judul trim is empty dan melempar exception. Pesan error muncul, judul lukisan tidak boleh kosong. Program mengulangi input sampai data valid. Ini membuktikan validasi untuk semua input bekerja. Demikian penjelasan program ujian akhir semester saya yang bertema Sistem Manajemen Galeri Lukisan Digital. Program ini mengimplementasikan seluruh materi pemrograman berbasis objek 1, mulai dari kelas, objek, atribut, konstruktor, mutator, assessor, encapsulation, inheritance, overloading, overriding, seleksi, perulangan, IO sederhana, array, hingga error handling. Demikian penjelasan program ujian akhir semester saya yang bertema Sistem Manajemen Galeri Lukisan Digital. Program ini mengimplementasikan seluruh materi pemrograman berbasis objek 1, mulai dari kelas, objek, atribut, konstruktor, mutator, assessor, encapsulation, inheritance, overloading, overriding, seleksi, perulangan, IO sederhana, array, hingga error handling. Saya berharap program yang telah saya buat ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan semoga saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak berikan, terutama pada satu semester ini. Semoga selalu sejahtera dan selalu dilancarkan segala urusan. Mungkin sampai sini saja video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu jika ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.